ya kita dapat nomor 2 itu kan memangnya cabut undi. Sebenarnya pada dasarnya nomor itu sama saja, tapi nomor 2 ini kan satu hal yang luar biasa bagi kami. Itu keberkahan, 2 itu keseimbangan, keharmonisan. Nah lagi memang enak nomor 2 ini. Ya, seperti yang kita ketahui Sintang ada 3 pasangan calon. Nah, yang pertama kita buka surat suara, yang kedua kita coblos, yang ketiga kita lipat kembali. Nah, itu artinya apa? Letaknya ada di Sintang Harmonis, ada di nomor 2. Ya. Mungkin harapan kepada para pemilih, Pak, pesannya dalam situasi pilkada ini? Yang pertama kepada para pemilih, kan sekarang ini kan masyarakat kan cerdas, ya kan. Tadi juga sudah melihat waktu pidato penyampaian visi misi dari semua pasangan calon. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kalau saya ya infrastruktur itu ya bisa dia untuk jalan jembatan yang memang jadi prioritas kita. Yang berikutnya itu adalah perumahan rakyat. Terus kita juga kesehatan, pendidikan itu menjadi prioritas kita. Nah, secara khusus kita kepada pahlawan tanpa jasa nih, guru-guru yang ada di pedalaman, supaya apa? Supaya anak-anak kita tuh cerdas, ya kan? Supaya anak-anak kita bisa menjadi pemimpin yang baik itu harus dengan pendidikan yang memadai. Nah, maka kesejahteraan pada guru, kesehatan harus penting kita perhatikan. Nah, samping itu juga kita ekonomi rakyat harus kita tingkatkan dengan ketahanan pangan, apakah itu bidang perkebunan apapun atau pertanian. Nah, ini yang paling kita utamakan dalam program kita ke depan. Dana ada, siapa bilang dana ada? Tadi saya katakan dulu dengan 700 miliar itu jalan dari Sintang sampai sana itu tembus bisa habis, sampai Sarawak bisa. Nah, sekarang 2,1 triliun, artinya dana itu cukup. Hanya pengelolaannya belum maksimal, maka yang tidak baik kita perbaiki, yang baik kita teruskan. Itu tugas kami. Maka sesuai dengan visi misi kami, religius ya, itu penting. Terus kita harmonis, terus kita berkelanjutan dalam hal membangun. Himbauan Pak kepada masyarakat maupun para tim relawan dalam rangka kampanye, Pak. Nah, yang pertama saya kepada tim, khususnya tim Hero. Yang pertama kita tidak usah menjelek-jelekkan siapapun. Semua calon itu baik, itu tidak boleh kita lakukan. Black campaign tidak boleh. Apalagi kita menyudutkan siapapun tidak boleh. Ya, kita jual aja program Hero itu yang paling penting. Hero itu kita jual, bahwa Hero itu akan membangun, Hero itu akan bekerja bersama dengan rakyat, dan kita bekerja betul-betul untuk rakyat. Seperti yang saya sampaikan di KPU beberapa waktu yang lalu, bahwa saya dengan Pak Supranto ini betul-betul sisa hidup kami gunakan untuk rakyat dan suatu pengabdian. Ketika Tuhan memberi kesempatan, rakyat memberi kesempatan kepada kami untuk memilihnya, maka kami akan bekerja secara maksimal. Oke. Terakhir jabatan sebagai wakil ketua DPRD. Nah, tugas kami sebagai wakil rakyat itu menyampaikan aspirasi, menindaklanjuti aspirasi. Hanya sampai di situ. Semuanya kan diputuskan oleh pemerintah. Nah, karena selama 25 tahun ini saya teriak-teriak terus, minta pembangunan jembatan betulkan segala macam, tapi kan hanya sampai di situ saja, hanya sampai aspirasi. Maka hari ini saya minta berikan kuasa kepada saya untuk mengambil kebijakan, mengambil keputusan, bukan hanya menyampaikan aspirasi, tapi menindaklanjuti aspirasi masyarakat itu dengan saya menjadi bupati Sintang. Pak, ada satu Pak yang sangat penting ini dirasakan oleh masyarakat, termasuk masyarakat di dapil Bapak sendiri, ya, dapil 2 kalau tidak salah saya, Tungau dan Senaning. Itu masalah program tanah masyarakat yang masuk dalam HGU Pusat yang tidak bisa disuntikan. Inilah yang salah satu tujuan saya menjadi bupati, ya. Terkait dengan program pemerintah PTSL itu program mulia dari Pak Jokowi. Rakyat mendapatkan tanah, mendapatkan hak ya sebagai warga negara dengan sertifikat gratis. Tapi program ini berjalan sudah berapa tahun itu tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Kenapa? Ternyata tanah masyarakat, kebun masyarakat, kampung masyarakat, bahkan kantor desa, sekolah itu masuk HGU perusahaan. Nah, dan akhirnya beberapa waktu yang lalu saya sebagai wakil rakyat, sebagai wakil ketua DPRD, karena setiap minggu di demo masyarakat kita sampaikan aspirasi kepada bupati. Supaya pemerintah daerah segera memperbaiki HGU yang ada, ditarik kembali menjadi hak masyarakat, kembalikan hak kepada masyarakat. Nah, itu yang mau kita lakukan ke depan. Kasihan masyarakat yang punya hak lalu hilang haknya. Nah, saya ketika menjadi bupati, kita tidak anti investor, kita butuh investor. Mereka membuka lapangan pekerjaan. Itu penting bagi masyarakat Sintang. Dan tentu terkait dengan pendapatan per kapita masyarakat itu sangat-sangat baik sekali dengan ada investor. Nah, tetapi investor yang keberadaan mereka masyarakat sejahtera, masyarakat aman, ya, itu kita cari, damai, itu kita cari.